Hello, tonight is so special. Happy Thursday. Makan Häagen-Dazs ya, Thursday. Happy Thursday, makan Häagen-Dazs ya. Selalu at every moment. Kalau lagi sedih, lagi banyak pikiran, makan Häagen-Dazs. Enak sekali. Nah, aku suka banget nih makan dari Richard Kitchen. Thank you so much for the food. Kita gonna talk to my mom. So is she here? Let me text her ya. We're gonna talk to my mom. She is so awesome. Ya, and dia jarang mau di interview, dia sering nolak. Jadinya aku bersyukur banget invite me to the convo. Coba, gue takut nih sama emak, baju gue harus ditutup sama emak. Tunggu, gue takut. Invite me to join. Klik, ayo udah live. Deg-degan kan sama my mother ya, from all narasumber. This one is the scariest one. So ini cewek pintar, dan aku cuma nanya dia cuma dikit ya, supaya kalian juga bisa ikut nanya. Jadi aku ini udah, oh my mom is already here. Oke, my mom is here. I'm so excited. Ini perempuan yang sangat kuat. Hello, Mama. Yay. Wait to see you this weekend. Mama, look at my beautiful mother. My mother. Oke, sekarang langsung ya, karena kita cuma ada 1 hour nih. Mama, Mama kan dulu passionnya fashion. Terus pas Mama ke Indonesia, when you were that age, kan belum ada tuh majalah-majalah fashion. How did you start bazar? Kok Mama nggak takut mulai something new gitu? Dulu kan orang belum bisa make a career out of fashion di Indo, nggak as common as now. Sebetulnya kan sebelum media kan Mama udah di fashion. Maybe you were still small, right? Buka butik. I wasn't even born yet. Yeah. No, you were born already. Oh, okay. I don't remember. Iya, buka butik-butik untuk namanya yang we call it now flagship store. Itu baru pertama kali flagship store, terus beberapa brand terkenal, international brand. But then karena itulah ada request, ada permintaan untuk Cosmopolitan. Cosmo was under hers before. Dia mau go internasional mencari partner. Ya, kemudian pada waktu itu karena Mama tuh nggak ada pengalaman di media gitu, nggak ngerti sama sekali di media. Terus mereka bilang bisa di-refer nggak ke ini, kemana namanya, ke beberapa partner lah untuk mereka cari partner. Mama bilang, oh boleh aja kalau kita nggak apa-apa. Mama bilang gitu. Berarti terus mereka datang ke Indonesia, tetapi at that time is very regulated kan, belum bebas seperti sekarang. Semuanya tuh nggak bisa majalah-majalah internasional untuk masuk gitu. Jadi Mama bilangin ke mereka, tapi mereka bilang oke, mereka mau lihat marketnya dulu. Jadi Mama pikir ya udahlah, we do them a favor. Mama bikinin janji ke berapa publisher lokal di Indonesia gitu. Terus mereka balik, terus mereka bilang, ya kalau begitu kamu mau nggak kalau kamu aja gitu untuk menjadi partner loh. Bagaimana, saya tuh nggak ada pengalaman apa-apa di media. Dia bilang you can try, we can pokoknya kita akan guide kamu sama sekali dari nol. Mama pikir boleh juga, soalnya Mama selalu pengen new challenge kan. Terus di waktu itu kan very limited choicesnya gitu. Akhirnya Mama coba, ya why not gitu. Akhirnya gimana kita start dengan pada waktu itu kita harus beli company lokal untuk yang udah punya izin publishing, karena di waktu itu kan tertutup izinnya. Nah pada waktu itu banyak lah yang against kita, banyak pada waktu itu nggak mungkin international brand masuk ke market ini gitu. Akhirnya ya through all the journey gitu loh, berat banget gitu untuk mendapatkan izin keluar. Akhirnya keluarlah Cosmopolitan itu pertama. Kemudian terus Mama, kan a lot of people were telling you couldn't make it, you couldn't do it, nggak bisa international. Itu gimana Mama fight that negative feeling and keep going sampai itu terjadi, Cosmopolitan terjadi, and until today it's here. Itu gimana? Yang penting kita tuh jangan menyerah. Terus catat.
ya kita tuh jangan gampang give up. Udah deh, izin udah nggak boleh. Di sini kan waktu dulu under departemen penerangan udah nggak bisa, kemudian gitu. Terus mama pikir, aduh, di waktu itu your dad owns Suara Pembaruan kan, used to own Suara Pembaruan. Mereka punya anak perusahaan yang nggak kepake gitu, yang nggak jalan lah media. Terus mama pikir kenapa nggak dipakai itu aja ya, orang-orangnya tuh udah nganggur, kita beli. Akhirnya we acquired that company, kita masukin izinnya itu, dan Cosmopolitan pada waktu itu harus pakai nama magazine-nya Higina. Nah, kita akalin bikin logonya until di approve oleh New York. Jadi back and forth lah. Akhirnya karena izin, ya because God's will lah ya. Akhirnya bisa terjadi itu semua. Dan pada waktu itu banyak tantangan dari media lokal untuk pokoknya dipersulit lah untuk kita. Tetapi ya puji Tuhan akhirnya kita tuh mesti belajar ya, bahwa kita tuh tidak boleh hate our competitors gitu loh. Amin. Ya, yang harus kita pelajari di sini bahwa apapun yang ada as a competitor, kita punya kompetitor, kita tuh harus selalu menghargai mereka, dan bahwa dengan adanya competition kita getting better gitu loh. Benar, that's true. So kalau nggak ada competition kita udah keenakan gitu loh. Iya, kita stagnan. Iya. So pertama, we cannot hate our competitor. Terus kedua, nggak usah terlalu mikirin orang ngomong apa. Even if they say it's impossible, even banyak yang ngelawanin, tapi kalau mama emang passionnya di situ, and it's it's something that you think it's a good idea, you have to keep going ya. Iya. Kalau udah itu God's will, kalau Tuhan izinkan, mau gimana pun itu akan terjadi gitu aja. Kalau kita yakin. Amin. So if it's God's will, it will happen no matter people ngomong apa, people mau coba ganggu, banyak serangan dari kompetitor. Okay, that is so amazing. Terus kalau Bazar gimana? The second one, dia abis Cosmo. Enggak, waktu itu Cosmo kan is consider a service magazine about life kan gitu. Terus mama pikir waktu itu kan passion mama di fashion, kita banyak brand-brand fashion ya, terus kita harus mengiklankan kan. Kalau franchise full itu kita harus keluarin minimum 5% out of the total sales untuk ad gitu, untuk pasang ad promonya mereka. Terus mama pikir, aduh ini mendingan mama ambil Bazar gitu loh. Kenapa nggak ambil Bazar pada waktu itu pikir majalah fashion kan, kita toh mesti ngiklanin, kita udah ada capture market sendiri gitu. Jadi mama mulailah ambil itu, apply ke mereka, minta supaya ada Bazar gitu. Dan mereka masih bilang pada waktu itu, are you sure? Dia bilang gitu, kamu mau introduce ini in your market, because the market I don't think is ready for this kind of lifestyle magazine. Terus mama bilang, ya we try lah. Aku bilang gitu, everything kalau nggak di-try gimana tahu, aku bilang gitu. Wow, okay, that's a good lesson guys. Even if the market isn't ready, tapi kalau you believe in it, it will happen. And God believes in you. Yang penting Tuhan percaya sama apa yang kita kerjakan. Ya Tuhan kasih kepercayaan sama kita lah, buka jalan gitu. Then we should be grateful, okay? Amin. Jadinya orang ngomong apa itu nggak penting ya. Yang penting is us and God. To make it happen. That's beautiful, Mama Bazar. And Mama tadi butik-butiknya apa? Aku mungkin belum lahir atau aku masih kecil banget ya. I didn't know you were having butik. Oh, butiknya banyak. Emporio Armani. Aku taunya main Sega doang. Main Sega. Emporio Armani, Giorgio Armani, Donna Karan, Calvin Klein. Sampai nggak bisa ngomong. Dolce Gabbana. Most of the international brand deh waktu itu. So you love fashion so much. Jadinya Mama kan sering dulu sekolah di luar negeri ya, di San Francisco. Kalau di sini ada yang nggak tahu, Mama dulu majornya apa? San Francisco bukan fashion dong? Business. Bukan majornya business. Tapi my mom loves fashion so much dari dulu pas dia sekolah. Jadinya akhirnya dia bawa fashion brand untuk ke sini ya, buat jualan di sini. Itu kendalinya apa Mama, retail? If there is any tips buat orang-orang anak retail di sini apa? Advices from you, from your experience. Pada waktu itu kendalanya adalah gini, kalau retail fashion itu memang kita mesti hati-hati gitu, karena di retail retail baju kayak pokoknya any fashion items itu kan perputarannya cepat gitu loh, sedangkan kita harus buying 6 months before, berarti kita harus buying, kemudian barang-barang yang ini belum kejual udah keluar duit buat beli lagi gitu.
Ngerti Oke, nggak? oke. Berarti mesti Jadi kita pinter. kejar-kejaran terus. Iya, Harus cepat. kejar-kejaran terus. Gitu. It's Oke. not easy ya untuk fashion, dan itu kan berputar every season kan different. Mm-mm. Jadi berarti mesti sale cepet-cepet gitu. Apalagi kayak Mm-mm. keadaan sekarang, Mama juga mikir so prihatin gitu loh. Iya. Gimana mereka udah 2-3 bulan, berarti seasonnya udah mau off. Mereka have to go on sale gitu. Iya, dia At least belum you apa. recover your ini, itu ya Iya. kamu punya modal itu. Iya. Iya, karena kan kalau di sini nggak tahu kan tiap fashion pasti ada seasonnya kan, ada spring, Iya, ada fall seasonnya, collection, iya. ada winter collection. Dan Kalau you have to sebelum follow laku, them dia gitu. udah beli yang baru, dia harus jual yang last season sale dong. Kalau misalnya full Iya dong, price, apa ya ada yang mau gitu. Iya. Oke. Terus Mama, you Uang work with kita kan so harus many. pinter. Iya. Terus you work with so many big fashion brand, you know, Iya. Giorgio Armani, Donna Karan, itu nggak main-main, itu nggak sembarangan. Oh, how annoying were they? Oh iya. Or how Mereka, difficult was it? They were demanding. oh iya dong, mereka very demanding lah. Gila. Apalagi dia pikir Indonesia cuma dilihat ininya aja. Apa tuh Apa? jumlah orangnya kan. Padahal yang mampu cuma seberapa gitu loh. Iya, yang mampu cuma berapa? 2% of Indonesia beli Nggak baju-baju sampai Donna lah, Karan. nggak sampai lah. Not even 1% lah yang Iya, mereka tahu itu merek dulu gitu loh. Dan iya, terus ya yang mau dong, itu beli kan gitu. so expensive gitu loh. Iya, Donna Karan, Giorgio Armani, gila mahal banget. Terus how did you convince them? Kalau di sini ada tips anak-anak muda susah communicate ke prinsipal atau pengen punya partner bule, pengen kerja sama orang Korea mungkin. Itu what is your secret to nego with them or to make them understand the situation in our country? Oh, yeah, you just have to make a market visibility study dulu kan? Ya, visibility study, apakah itu brand visible di Indonesia apa enggak gitu. Terus kamu mesti hitung investmentnya berapa gitu. You have to open shop or you can go online, itu a different story lagi gitu loh. Ngerti nggak? Dan sekarang juga retail space is very costly kan? Itu dulu juga begitu. Dia itu mau dulu aja. Dulu kan mallnya belum ada sebanyak ini. Iya. Jadi cuma Pasar Senayan gitu-gitu. Wow. So you have to be careful lah. Iya, kalau Mama personally sukaan di retail atau di media industry? When you were bringing big fashion brand ke Indonesia atau majalah? Sukaan mana? Sukaan majalah ya. Iya, majalah ya. Sukaan majalah. It's more risky, you know. Majalah is more risky dan fashion bukannya bawa-bawa barang baju mahal. I'm talking about retail. Retail is very risky kan. Oke. So proud of you guys yang nonton dan yang anak-anak retail, bawa retail ke sini risky. Okay, so of majalah, what do you love most working in the magazine? Kalau you remember? Pada waktu itu karena I started by myself, then Mama suka challenge-nya adalah build the team gitu loh. Waktu itu kan nggak gampang mencari orang-orang yang sesuai dengan requirement-nya internasional, di mana mereka juga harus di training ke sana gitu, karena it's not up to their standard gitu loh. Iya. Wow. So Mama paling suka building the team, emang gak gampang, pasti dealing with people. Dan itu juga ya bound to have drama. Bound to have drama, dealing with people. Ayo, untuk Mama, apa advice Mama buat orang-orang yang dealing with drama atau office politik atau friends social drama? Kan banyak kan di Jakarta orang sadis-sadis. Iya. Ya, kamu juga harus seperti kemarin dibilang ya, kamu kalau bergaul atau gimana pun build a team, seperti siapa yang bilang kemarin narasumber kamu, Wanda ya, bahwa kamu tuh harus work with your instinct gitu loh. Ya kan, bagaimana orang itu, cara dia ngomong, cara lihat pengalaman dia kerja juga kita udah bisa lihat itu orang bagaimana, benar deh. Dan itu apalagi di media, kamu tuh benar-benar harus benar-benar working with people kan, itu yang paling itu. Every day, you have to become good at it. Kalau nggak hancur kan, berantakan. It wouldn't work. Iya, apalagi you have to keep your relation with narasumber, you have to be kind to them gitu. Gimana kamu didik anak-anak ini, karena narasumber itu kan berada di level yang different kan, different level dan them gitu loh. Jadi kita harus ngajarin dia juga gitu loh, gimana harus approach them supaya mereka mau untuk kita interview gitu. Pada waktu gitu everything kan nggak ada medsos, Dit.
Iya, ngerti nggak nggak? ada medsos. Everyone was more private, jadi lebih susah. Kalau zaman medsos mah jauh lebih gampang ya. Different lah. It's so much harder back then. Wow, Ya, wow, you hebat sekali that you did it and you did it well gitu. Terus kalau selain insting, terus selain you have to educate them, you have to train the people, apalagi your advice on dealing with people or drama or office politics or social or um, even pelakor, you know, dealing with people in Jakarta kan banyak. aduh, wah. Pelakor, as long as pelakor itu kalau mau ya maksudnya drama itu ya, Iya, kalau di mau bilang Jakarta. as long ya you just have to manage yourself well gitu loh, ngerti nggak? Jangan kamu pikir siapa itu terus kamu pikir negatif dulu atau gimana, ngerti nggak? Until you know them really well, then ya kamu ambil decision untuk kamu make a distance with them gitu loh, ngerti Oke, nggak? oke, Tetapi oke. do not treat them as your enemy first gitu loh. Oke, oke. So if it's proven mereka jahat, kan Tuhan bilang kita nggak boleh benci orang. Jadi gimana kita keep a distance without benci gitu. Jadinya masih, you know, masih nggak apa-apa di mata Tuhan probably. Susah kan kadang-kadang kan orang kalau kita nggak mau jauh dibilang ter kita sombong apa jadi dosa kan kerasanya dosa atau cepet guilty itu gimana the balance the healthy boundaries. Ya mesti kita membalance aja ya, Ya. batasin pergaulan dengan mereka. Tetapi when you see them just say hi, udah. Tetapi do not talk too much gitu, ya kan? Nggak usah. Terus kalau Then mereka undang kita pergi, sorry Dit, you don't have to talk about them to your friend bahwa dia itu loh, dia itu nggak usah, ngerti ya? Everybody will know it by themselves gitu loh. Oke. For sure, bener-bener. So Iya. you don't have to talk bad about them, but yang penting guard yourself ya. You say keep distance, tapi ya udah guard your heart aja. lah. Guard your heart gitu loh. Oke, guard your heart. Ya, nggak usah make a scene, make drama, or turn people against them because people will see the truth anyway. You know? Anyway later on people will find the truth gitu loh. Oke guys, jadinya bahasa Indonesianya orang akan ngelihat kebenaran. Jadinya kalau ada orang nyakitin kamu, orang jahatin kamu, kamu diem aja karena kebenaran itu pasti akan terungkap sekarang atau nanti. Intinya gitu. Terus nggak usah buat orang musuhin di orang itu. Tapi tenang aja gitu. Terus kalau diundang ke acara mereka, Mama would you go or not? Some acara Mama still go at that time still kok. Oke. Still terus go. Kan, yang penting kita gini loh. Kita kan mesti memisahkan antara gini loh. Kita harus memisahin antara bisnis dan personal ya. Jadi as long as itu bisnis ya Mama datang gitu loh. Ada urusan bisnisnya ya Mama have to come, ngerti nggak? Itu kan nggak enak gitu. Our commitment juga gitu loh. Benar-benar. Jadi bisnis and personal jadinya Mama kan udah berkarir 20 tahun. Nggak boleh dicampur ya. Itu penting banget. Oke, so doing business sama suami. Do you advise it to young people yang masih single, yang pengen punya bisnis sama suaminya one day? Atau yang udah menikah dan pengen punya bisnis sama suami? Ya, itu sih bagus juga. If you have a teamwork with the ini, memang kamu define your job desk gitu loh. Between your husband and yourself. Kalau enggak ya bisa tumpang tindih ya. Mau pikir gitu, ngerti ya? Yang penting kamu strict and discipline gitu loh. Bahwa job desk gue di bagian sini gitu. And then your responsibility in this field gitu. Jadi jelas semuanya. Jangan tumpang tindih. Yang kasihan kan staffnya nanti. Oke. Jadinya yang penting kita even though itu sama suami sendiri masih harus profesional dan jelas pembagiannya, kerjanya job desk apa. Jadi jadinya kasih karyawan nggak perlu ikut drama suami istri yang di rumah dibawa ke kantor gitu intinya. Iya dan Mami juga nggak gitu nggak tahu ya Mama pikir I don't believe yang orang bisa gini yang dibilang yang nggak tahu sekarang bisa kali dengan medsos dulu kan nggak ada ya kan dengan medsos kita udah yang zaman dulu kan nggak ada medsos jadi mau nggak mau kan Mama tuh pikir ada orang yang bisa bilang iya saya di rumah memang kerja dari rumah suaminya di kantor cuman dia punya business together kalau Mama bilang nggak bisa kamu tidak akan bisa selama kamu nggak lihat sendiri di field gitu loh. You don't go to the field directly gitu loh. Oke, so intinya kita harus hands on, kita harus mau turun ke lapangan. Iya. Apa enggak gimana ya kalau bilang katanya kerja dari rumah aja saya nyeport suami itu ya part of your responsibility as a wife gitu loh. But not as a business partner kalau mau bilang gitu loh. Ngerti nggak Dit maksudnya? Ya kan?
Jadi kita harus turun ke lapangan ya, walaupun untuk kerja sama suami kita harus lihat juga sendiri. Jangan cuma nyantai-nyantai di At medsos, di least you have, sofa. iya, at least you have to go lah to the office at least berapa jam sehari atau gimana. Kasihan asal nggak your team kan yang kerja bawahan kan butuh kita. Nggak bisa, kadang-kadang beda loh kamu lewat telepon atau itu, benar nggak? Oke. Ya banyak nih tante-tante yang kemarin aku interview juga nggak percaya sama virtual world. Jadinya beda telepon sama in person. So you better go in person ya. Walaupun berapa jam itu tuh catat ya. Ya you guys yang mau Lapangan bisnis lah, lihat lapangan sendiri lah. Jadinya penting banget ke lapangan sendiri itu once, even sama suami harus jelas, jadinya very professional masih. Terus mama juga bilang kita harus train our people ya. So, mama pernah nggak employees-nya dicuri sama kompetitor? Oh iya, banyak itu sih. Kita kan dulu jadi dianggap seperti Citibank ya, training center itu kan di media dianggap kita gitu. Tapi buat mama itu sampai sekarang mama still keep contacting them, ngerti nggak? Karena mereka udah maju. Kalau buat mama mama seorang yang proud boss lah, maksud mama gitu. Kalau anak buahnya diambil gitu loh, ngerti nggak? Karena Terus pasti mereka ada plus point ya kan kerja sama mama, mereka bisa find new job gitu loh. Iya, that's true. So you should be proud because you're a good mentor and it happens many times. Jadinya gimana, Ma? Jadinya kakaknya kalau ada habis diambil orang kesayangan, Mama nervous nggak untuk invest in the new one? Takutnya, gila gue udah capek-capek ngajar nih orang, gue ajak ke New York, ke LA training, ntar diambil orang lagi, ada nggak that feeling? Ada sih that feeling, tetapi gimana? Because your job kan juga butuh teamwork, mau nggak mau ya you have to face it gitu loh. Kan tetapi kan from years to years you getting better, ngerti nggak? Maksudnya untuk menilai orang gitu loh, gitu orang setia apa enggak, benar nggak? Tetapi kalau even teman baik aja bisa step kita from the back gitu loh. Aduh itu sedih banget sih. Teman baik aja bisa step gitu kita from the back. Jadi guys hati-hati ya, even teman baik itu kamu harus hati-hati, jaga hati dan taruh harapan ke Tuhan aja kan Maya. Iya betul. Iya. Terus gimana, Mama supaya kita nggak jadi orang yang trauma pas best friend kita backstab kita atau orang terdekat kita yang kita harapin tuh backstab kita tuh gimana, Mama? Because you are very strong. How are you so strong? Ya kalau strong sih cuman karena ini aja, karena Mama ke Tuhan aja. Kamu jangan ke teman ya. Makanya ada istilah kan. Kamu tuh kalau memang ada sesuatu yang kamu hadapi gitu loh, persoalan yang berat. Ada istilah yang bilang don't go to the phone but go to the throne, di mana itu ngerti ya? Ya kan? Don't go to the phone, go to the throne. Jadi nggak telepon siapapun ya, nggak telepon honey atau siapa gitu ya, nggak telepon mami, not even your mother, you call God. Ya gitu. Jangan bergosip-gosip, malah nanti bikin kamu bingung dengar cerita macam-macam gitu loh. Iya, that's true. Iya. Pokoknya kamu jaga hati kamu aja gitu. Karena dari dalam hati itu apapun yang di hati kita keluar dari ke mulut kita kan. Kadang-kadang kita nggak sadar itu. Ngerti ya, Dit? Kamu harus benar-benar bisa jaga hati kamu gitu. Iya, makanya ini harus latihan nih jaga hati nih. Kan orang baperan susah jaga hati. Ya nggak, guys? Iya. Ya. Kamu kebanyakan sering marah, ngomel-ngomel gitu. Baru nyesel belakangan. Ngapain? Iyalah, pasti nyesel lah kalau abis ngomel. Gara-gara I realize it doesn't solve the problem. Makanya kita harus banyak doa. Iya, makanya kita nggak boleh, guys, komplain, marah ke Tuhan, marah ini nggak adil, itu nggak adil. Karena percuma juga. Yang bawa hasil tuh doa ya, Mama ya. Ya, Mama seumur hidup Mama, karir Mama yang sangat successful. When you start Vimela, Bazar, apa. Doa itu powerful ya. Mama lihat kuasa doa. Itu lebih bekerja daripada curhat ke teman. Iya dong. Iya dong. Nah, buktinya di dalam keadaan kayak begini kok bisa ya, apa namanya, solutionnya cuman social distancing, isolation. Mana pernah kita mikir, benar nggak? Jadinya makna yang Mama tangkap dari season kayak gini apa? Iya, berarti memang kita harus isolate our ini. Kita dikasih waktu sama Tuhan untuk benar nggak? Untuk menyendiri, nggak dengan kesibukan kita yang macam-macam. Biasanya mana pernah ada di rumah kita dari pagi jalan sampai malam. Apalagi di Jakarta ini acara kan banyak banget. Iya, benar. Iya kan? Jadinya ini bukan kebetulan ya. Betul, exactly. Semua tuh nggak ada yang kebetulan di dalam Tuhan gitu.
Wah, amin. Ya Mm-mm. semua nggak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Jadinya Mm-mm. dengan apa ya, Mama aku bisa nggak cerita detail gimana Tuhan bantu Mama di masa-masa tersulit. Pas semua orang ngecewain, anak-anak juga nggak ngerti, anak masih kecil mungkin, you know. Mm. Nggak ada orang yang ngerti itu gimana Tuhan cara bantu Mama. How is God real to you? Supaya yang di sini dengar, mungkin di sini ada Enggak. orang yang nggak percaya Tuhan itu ada dan Tuhan tuh siap ngebantu kita. Itu apa? Pengalaman Mama. God exist kok kalau menurut Mama di dalam kehidupan Mama gitu loh. Ya. Bukannya ini sorohani, kayaknya nggak cocok deh. Mama nih narasumber 60 tahun dibandingin anak-anak muda narasumbernya. Tapi kan Mama kan pengalaman hidup banyak, malah kita perlu dengar orang kayak Mama dong. Karena kan Mama pinter, sukses, sudah track Enggak lah, recordnya jelas, nggak cuma enggak. teori, Mama bener-bener ngalamin. And you are a very inspiring woman. Jadi Mama cerita dong, how is God real to you pas di masa-masa yang Mama sulit, Mama kaget, Mama di backstab atau di betray, anak-anak juga nggak ngerti, perusahaan lagi banyak masalah, itu gimana Mama? Gimana God Apa? real to you? Gimana God real to Oh you? ya, God real aja. Kalau nggak real ya, Mama tuh barangkali udah kejiwaan kali, udah ngerti ya, udah pengen barangkali dianggap jiwanya udah nggak sehat gitu loh. Ngomong Iya, sama orang aja udah kelihatan kepahitannya, benar nggak? Iya kan? iya, Berarti iya. iya nggak bisa. Kamu harus jaga hati pokoknya, ngerti nggak? Terus kamu harus ingat, ngerti nggak, bahwa semua itu ya kamu harus mencari teman juga yang suportif karena kita makin tua bertemannya tuh udah nggak luas ya, makin itu kamu udah tersaring sendiri gitu loh. Bukan teman-teman kamu yang hahaha lagi gitu loh, Iya, iya. Dia ngerti bukan nggak? teman hura-hura. Makin tua itu penting to invest in quality friends ya. Itu tips dari Yes, Mama untuk kehidupan. Oke, yes. catat guys untuk yang sering hura-hura mau temen hahaha hehe aja foto-foto. Ingat pas kamu dewasa makin tua kamu makin perlu itu temen true friends kamu. Jadi penting to Iya, invest in kamu them. tuh harus punya true friends lah. Wow, barangkali nggak banyak, nggak usah banyak deh. Tapi yang Yeah. real true friends is hard to find, oke? Yeah, Ngerti it's nggak? very hard to Iya, find. I don't itu. know. Yeah, I have two or three maybe. Mm-mm. Yeah, so I have two or three. I'm doing Bible study with one of them, Stephanie Bubu. Is she here? I'm doing Bible study with her. Ya penting ya guys, you have true friends in your life karena it will get you through tough time. Oke, Mama, Yes, kalau yes, misalnya yes. masih naif, kita masih belum tahu bicara bedain apa ciri-cirinya Mama, true friends atau enggak, atau yang ini nih kayaknya bisa true friends atau yang ini cuma mau using me atau cuman mau apa, will betray me one day. Gimana ciri-ciri? Nah, Walaupun kita sebenarnya nggak bisa tebak ya, kita juga nggak bisa mm-mm, langsung nuduh mm-mm. orang sebelum kejadian. Tapi apa ciri-ciri dari pengalaman Mama? Kan Mama jam terbangnya banyak baca orang. Ciri-ciri kalau Mama sih kalau orang too much promising takut juga ya. Iya, ya Mm. kebanyakan janji itu ya, walaupun janji itu manis Iya, dan mulutnya romantis dan manis, mulutnya manis, Mama juga takut juga. Iya kan? iya. Think anything yang too good to be true, you just have to think it twice gitu, to be Wow, wow. careful gitu. Ngerti Tuh. nggak? Ya. Kalau aku malah Kelihatan lah. zaman sekarang aku ngeliat orang yang perfect, aku malah terkagum-kagum. Kalau Mama malah ketakutan Iya, ya. takut Jadi, Mama sih. kita Ya, harus bangun dari tempat tidur. apakah ini real apa enggak gitu loh. Takut kan? Iya, takut. Nggak Kalau aku bisa. malah seneng, malah terkagum-kagum. Kadang-kadang sekarang kan era sekarang kamu sekarang bergantung kepada gimana sih apa what you call netizen ya, your followers. Kalau your followers kadang-kadang muji-muji, I don't think it's real karena you Of course, it's never not met them. real. Ngerti nggak? Of Sorry course, ya, it's bukannya not mereka real. tuh semuanya enggak, tetapi kadang-kadang Uh-huh. apa namanya, kita kan nggak pernah bertemu muka, Dit. It's better Yeah, for of you, ngerti course. nggak? Kalau Iya netizen kan? mah not real, but if I meet someone, misalnya a guy that seems so perfect, I am so smitten gitu. Tapi kalau Mama malah takut ya ketemu cowok yang kayaknya perfect banget, banyak janji, gitu-gitu Mama Ya, malah takut ya. iya karena kan di dunia ini nobody is perfect ya, dan Iya, kalau too good to be true semua juga kita bingung ya, bener nggak ya gitu loh. You iya. have to question lagi, ngerti ya? Aha, aha. Jangan Oke, lu oke. udah kamu tuh smitten gitu, udah seneng banget gitu, ngerti ya? Iya, oke gak aja kalau Jangan dapat bunga terpesona. sering dari cowok juga jangan terlalu bahagia ya, karena you never know in life, right? Terlalu perfect to good is not good. Oke. Jadinya penting jadi see the person real. Terus kedua apa Mama? Doa ya. Kita minta hikmat dari Tuhan. Yes, hikmat dari Tuhan. Ini loh, kalau teman-teman yang hatinya nggak bagus ya minta dijauhkan daripada kita gitu loh. Terus karena Oke. gini, community kamu, lingkungan kamu juga menentukan karakter kamu, Dit. Ngerti nggak? Heeh.
jadi kamu harus berada di lingkungan yang benar juga gitu loh. Iya kan? Lingkungan kamu, society kamu, environment kamu juga harus benar, ngerti nggak? Karena itu akan determine, akan menentukan karakter kamu gitu loh dalam hidup ini. Benar. Iya. Jadinya Mama kok apa yang Mama bilang tuh ingetin aku quotes-nya A.R. Bernard. Apa sih? Show me your friends, I'll show you your future. Jadi A.R. Bernard bilang kalau show me 5 of your closest friends, itu your future. Gitu. Jadinya kalau misalnya 5 of our closest friends, misalnya mereka drug dealer, pelakor, then in our future will be like that, gitu. Iya, kita kan akan feel comfortable asal bergaul di lingkungan yang karakter kita sama dong. Ngerti nggak? Kalau kita nggak sama, masa kita mau ada di situ? Nggak usah deh. Ngerti nggak? Ya, you have to keep yourself distant then from them kalau kamu nggak cocok gitu loh. Iya. Makanya you guys kalau you don't wanna be like your friends, your future, mendingan cari new environment to grow. Oke, good. Bagus sekali, lingkungan itu penting tuh, big wisdom ya, walaupun sounds boring tapi it is so penting. Boring. Walaupun it's boring tapi it's like penting banget, you know. Kita kadang-kadang terlalu modern itu. Kalau netizen ya pasti they come and go, so we cannot put our identity in them, because one day they love us, one day they hate us gitu ya. Jadi aku juga selalu ingat mama papaku selalu bilang nobody actually really like us, sometimes they like only our gift or what we can do for them, so don't be so flattered easily ya. Dan juga kamu mesti lihat juga bahwa di siapa sebetulnya the real friend adalah waktu kamu kalah susah gitu loh. Jangan ngerti ya? Waduh. Kalau kamu susah malah mereka ketawain kamu, you never know gitu loh. Ngerti ya? Of course. Benar. Itu yang namanya real friend gitu. Malah ngomongin kita di belakang, malah segala macam itu udah happen in society gitu loh. Ngerti ya? Yeah, it happens. So this is real guys. Ini real, okay? Kalau you think that it won't happen to you, it will. Terus Mama. Terus Mama, kenapa you are so smart ya? Tapi kenapa orang yang pintar kadang-kadang cowok takut? Kenapa? Kalau cowok kenapa takut sama cewek pintar kadang-kadang? Enggak juga sih, tergantung cowoknya aja. Kalau Mama sih ngerti nggak? Kadang-kadang pikir kita nanti nggak respect, nanti gimana gitu. Padahal kita nggak begitu kan, ngerti nggak? Oke. Terus Mama, what is your advice kalau misalnya cewek lagi single mau nyari jodoh, ciri-cirinya apa nih? Kalau Mama kan ini biar advice single. Kamu pertama harus berdoa gitu loh ya. Ini katanya sound spiritual, tetapi kamu harus berdoa minta jodoh tuh di Bible tulis bahwa minta jodoh yang sepadan dengan kamu gitu loh. Iya kan? Terus kedua, kamu juga harus lihat education-nya gimana, lihat keluarganya, background keluarganya gitu loh. Buat Mama sih itu penting ya, buat Mama gitu, ngerti ya? Terus kalau bisa agama yang sama, kepercayaannya juga sama, supaya nggak make us difficult gitu loh nanti. Untuk orang agama yang sama aja untuk menyatukan ini susah. Masalah, bagaimana yang beda gitu. Nanti kamu harus learn new things, apa kamu bisa, ngerti nggak? Dan kamu harus lihat bahwa perkawinan adalah sesudah kamu itu, bukan waktu kamu pacaran ya. Hidup sesudah kamu married itu paling challenge gitu loh. Gak gampang. Iya, Dit. Iya. Terus Mama, penyesalan terbesar Mama di hidup apa? Karena kan you seem so perfect. In my eyes, at least you're almost perfect gitu. Makanya ini juga pertanyaan buat aku juga penasaran. Apa penyesalan terbesar di hidup Mama? Because you seem to handle everything quite well, you know. Ya, kalau penyesalan terbesar sih divorce kali ya, gitu loh. Siapa sih yang mau gitu. Iya, so makanya guys jangan divorce. Ini aja mamaku penyesalan terbesar divorce. That's good. That's good. Makanya you guys jangan coba divorce. You think divorce solves problem, tapi penyesalan terbesar. Kalau aku nggak salah ya, correct me if I'm wrong. Tapi di berita juga kayaknya either Giselle atau Gading yang bilang mereka juga nyesel cerai loh. It's not as easy as they think. Kan itu memang perceraian perceraian sebetulnya memang nggak boleh kan di agama kita, di agama manapun kayaknya nggak boleh, ngerti nggak? So Mama, if God gives you a time to rewind back, will you fight for your husband? Will you perjuangkan your cinta no matter what? Karena kan gimana pun harus diperjuangkan kan cinta. Iya sih. Yeah, so I would do that ya.
Okay, so if you can rewind time, you will perjuangin your cinta. Okay, that's so beautiful. Maka cewek-cewek kamu jangan Sebetulnya gengsi. bukan cinta aja, Dit. Ya Ya, cinta cinta lah, itu cinta juga lah. enggak Kalau bukan nggak gini. cinta, Cinta itu ada dua, maksudnya cinta kepada individualnya, cinta pada keluarga gitu loh. Ngerti nggak buat mama gitu? Karena eh, eh, cinta itu kan bukan individual, juga bisa cinta pada keluarga, pada anak gitu loh. Ya kan, anak-anak juga butuh cinta, orang sekeliling kita juga, kita musuhan sama keluarga kita misalnya gitu. Ya kan? Banyak orang-orang mesti dikonsider, Dit, gitu loh. Bukannya kita sendiri karena cinta melulu. Aduh, cinta sih jangan iya, tapi ngomong you begitu. do love your husband, your ex-husband, right? You love Ya him. ampun. Ya asal enggak, bukan bapaknya kamu kan. Kalau mama bilang I hate him gimana? Iya, iya, Itu kan makanya sih bapaknya you love him. kamu, Makanya gimana? sampai sekarang nggak ada man you let gantikan walaupun ada banyak yang mau karena you love him, kan? Oh, ya banyak konsiderasinya ya. Nah, Iya, udah gitu karena my cinta time itu with tidak me aja. tergantikan ya, ya kan? Apa yang dipersatukan manusia nggak bisa dipisahkan sama manusia Ya sebenarnya. itu kan di Bible ada perkataan itu. Iya. Okay, that's beautiful. Sih makanya guys, look at my mom, so perfect in every way. Karirnya bagus, pinter banget, a good mother, a good friend, you know, a good influencer, charity person. Tapi her biggest regret is divorce. Makanya jangan gengsi sama suami, even though you seem like you have it all, tetap perjuangkan cinta. Karena laki-laki tuh butuh kata-kata juga loh. Ya Iya kemarin kan? kayaknya kamu udah bahas banyak ya Iya, mengenai cowok ya. iya. Kayaknya lebih Makanya milenial itu daripada mama deh. iya, tapi nggak apa-apa, Mama. Tapi it's good that your biggest regret is divorce. Makanya anak muda jangan sepelekan pernikahan, karena divorce itu bukan jalan keluar. Oke, okay. Good. Terus Mama, kalau buat anak nih sekarang yang misalnya nggak se-strong Mama, gimana supaya mereka jadi lebih kuat? Karena kan banyak orang nggak strong Mama. Mama kan orangnya nggak peduli orang ngomong apa, digosipin apa. Banyak orang yang nentang ide Mama pas Mama pertama buka majalah, gitu-gitu. Because not everybody has the same fighting spirit as you. You know, and that is so special. Iya, yang penting ke kamu, apalagi di zaman sekarang dia dengan medsos, kamu tuh harus mentally kuat ya, mentally strong gitu loh. Jiwa kamu, apa namanya, jiwa kamu dan jiwa, pokoknya yang penting kamu tuh apa, harus kuatkan lah Yeah. mental kamu, ya kan? Okay. Bukan Gimana hanya untuk caranya kalau kita fitness mau aja. nih besok mau kuatin mental itu apa yang we can do to kuatin mental? Is there such thing we can do to strengthen? Or it Apa? happens naturally? Bisa nggak apa yang kita bisa lakuin kalau yang dengerin ini pengen lebih Oh, kuat mental? iya, pokoknya kamu ingat aja apa namanya, kalau di kepercayaan kita kan di Bible ada bilang, ingat itu verse aja ya, bahwa satu ayat kayak bilang, segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia memberikan kekuatan kepadaku gitu. Jadi kamu tahu bahwa segala perkara tuh bisa kamu lalui, Dit, gitu loh. Kalau kita punya iman yang kuat terhadap Dia, pencipta kita gitu loh, ngerti nggak? Jangan kamu dikit-dikit ntar ada orang mau bunuh diri karena ini, mau apa gitu, udah give up gitu. Jangan, apalagi keadaan kayak gini sekarang gitu loh. Iya, Iya oke. kan? Walaupun not easy ya untuk begitu, ngerti nggak? Tetapi takes time lah. Once kan karena the process of life itu yang bikin kita akan naik tingkat lagi gitu loh, kuat lagi. Kalau kamu dibikin tenang, nggak ada itunya ya susah ya. Kamu nggak akan maju gitu, nggak akan naik kelas gitu loh. Bener-bener. Oke, that's good. Iya. Netizen ada pertanyaan nggak buat my mom? Because I'm already good with banyak. Ada pertanyaan titipan udah aku tanyain ke mama. And that's good. Ayatnya bagus tuh. Segala perkara aku bisa tanggung dengan Di Yesus. dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku gitu. Iya, Ngerti itu ya? Philippines. Itu keren sekali. That's keren banget. Bener-bener. Ya, kita nggak boleh cepet-cepet dikit-dikit galau, bunuh diri lah, galau-galau, Terus bla bla bla. apalagi sekarang kakak kamu juga harus itu, jangan dengerin gosip ya, karena gosip itu sakit loh di kita gitu loh. Jangan Iya, banyak dengerin komen-komen gitu. Makanya kamu kadang-kadang matiin aja komen gitu loh. iya, Karena iya. komen itu bisa bikin kita, kejiwaan kita terganggu juga, Dit. Ngerti nggak? Iya tuh. Makanya jangan banyak dengerin gosip apa. Terus kalau punya hubungan Komen. nggak boleh ini ya orang ikut campur ya. Mendingan kalau punya hubungan Iya, relationship, you keep it between jangan. two. Iya, jangan dibuka-buka ke orang dulu, Dit. Karena kita kan nggak tahu backstabbing tuh happen gitu loh. Iya,
bener, setuju. Dan itu Jadinya eksis loh, maksud mama iya, gitu it loh. happens. Yeah, and it happens with you. Makanya guys, kalau punya relationship, mendingan keep it low profile ya, nggak usah posting-posting. Mendingan ya, kalau punya ya. Sekarang sih gue jomblo, sana worry about it. Mama apa? Oke, kita nonton The Kim Kardashian aja buat hiburan. Oke. Apa nih? Apa motivasi untuk apa sih mempersembahkan yang terbaik dalam hidup? Apa ya? Apa motivasi mama untuk selalu do your best in life? Apa? Do your best. Motivasi. Dari itu yang penting pokoknya kita kalau udah dikasih kepercayaan sesuatu ya kita do our best gitu untuk with our heart gitu loh. Yang penting bekerja dengan heart kamu gitu loh. Kalau kamu kerja cuman iseng gara-gara cuman money oriented atau kamu mau image kamu pencitraan ya susah edit ya, it's not easy gitu loh, ngerti nggak? Yang penting itu passion kita atau bekerja dengan hati kita lah yang penting gitu loh, itu motivasi buat kita maju gitu loh. So you have to sini nih buat jawab tadi netizen yang nanya, so we have to see it as it's a apa ya, kepercayaan dari Tuhan. Karena kalau kepercayaan dari Tuhan, iya. Ya kalau kita lihat kepercayaan dari Tuhan, kita nggak akan nggak mau kasih yang terbaik. Ya kan kalau misalnya bayangin kalau kamu dipanggil raja on earth aja, misalnya dipanggil apa kayak Prince Charles kayak apa, disuruh apa aja pasti kamu udah kayak oh my god ini suruhan Prince Charles, gue harus hati-hati. Atau disuruh Jokowi, apalagi ini disuruh Tuhan Yesus, ya kan mah? So it's an amanah. That's how you karena you pekerjaan itu kan dibilang bahwa bekerja atau apapun yang kita lakukan itu kan ibadah ya, iya. Oke, terus juga kalau ngelakuin sesuatu is because you like it. Tadi mama juga mention kan, dia catat guys, it's because you like it, not because you just want money or pencitraan atau cuma karena semua teman kamu is doing it, it's because you like it gitu. Ya, just because misalnya ada trend, everybody is making a tech startup. Tapi kalau lu nggak ngerti tech, lu juga raja gaptek, lu juga bukan orang teknologi, ya udah lu nggak usah ikut-ikut because it's not your passion, it's not your calling. Oke, ya, kita aja nih pertama kali IG live, nggak pernah loh dulu sebelumnya IG live. Tapi you know I just want to try. Pokoknya kamu juga jangan ini ya, jangan ragu-ragu untuk try new things ya, gitu loh. Untuk follow ininya aja. Follow apa namanya untuk kita nggak boleh kuno. We need to evolve the time. Iya, makanya mesti adapt ourselves, easily adapting ourselves gitu. Yeah, that's exactly why I do TikTok, because people don't want to do TikTok, but now everybody moving to TikTok. Okay, see that's why I follow your advice. That's why I play TikTok. Mama sih cuma lihat aja. Soalnya sumbangan dia besar berarti dia successful kan? Dia kan bisa donate banyak TikTok gitu loh. Berarti dia quite successful gitu. Iya, gitu. Makanya guys, kita jangan feel too old for TikTok. Kalau ada yang nanya, Dita ngapain TikTok? I'm following the trend. Kan you will continue to have to move with the trend also. Jangan takut try anything new. Jadi kita nggak boleh kuno, nggak boleh kayak dikit-dikit takut gitu ya, mah. Harus pemberani. Iya, kadang-kadang kita nggak tahu ya. Aduh, ini suruh Zoom, ini gimana sih? Ya kan, Zoom itu apa? Nggak ngerti kadang-kadang gitu. Soalnya nanti kita bisa communication breakdown, even with anak cucu-cucu juga bisa communication breakdown ya, mereka udah beda sekarang ajarannya aja juga, benar nggak? With Mariel and Gemma and Landon and Marky, benar-benar. Yes, ya, istilahnya mereka juga kadang-kadang mama bingung. Iya, istilahnya mereka menggaul. Oke, so kita nggak boleh kuno ya guys, kita harus tetap gaul, fleksibel ya, that's the keyword, is flexible, benar-benar. Ada pertanyaan lagi nggak guys? Gimana mama divide time? Ini ya tadi yang di atas juga nanya, kemarin juga ada yang titip, gimana mama divide time pas bukan masa corona, pas dulu masih kerja full time, masih building the business, and the kids were small. The kids were small itu ya, berarti kita harus di waktu kids small mama banyak kerja ya, tetapi itulah itulah risiko zaman dulu ya, bekerja waktu you were small gitu loh. Buat mama juga harus benar-benar bisa nge-divide time, bahwa itu jauh lagi kita kan antara kantor dan rumah itu jauh. Jadi mulai malam sebelumnya atau beberapa hari sebelumnya kita udah harus prepare rencana apa, mau ada kerjaan apa gitu loh, harus kita prepare jauh-jauh dari rumah. Baju pun mesti dibawa, kadang-kadang nggak sempat pulang kan. Iya, gitu loh. Apa yang you want to wear, you want to bring everything gitu loh. Kadang-kadang is a lot, benar-benar di waktu anak kecil is quite itulah. Kalau ibu yang kerja, memang I can feel it.
not easy gitu loh. Iya, it's not easy. Tetapi dengan adanya handphone sekarang, dengan adanya all the gadget, it makes your life easier. Then you have to appreciate itu juga gitu loh. Not easy loh sebetulnya. Mama juga salut dengan ibu-ibu yang berhasil zaman dulu kerja banget sampai anaknya bisa graduate, bisa sampai sukses itu. Maksudnya kamu mesti thumbs up Iya, itu. so congrats to all the mom here yang kerja dan ngurus anak dan anaknya sekarang juga sukses seperti ibunya. Itu berarti mereka perempuan hebat, bener-bener. Kalau zaman sekarang, kalau zaman sekarang susahan urus anak urus suami. Hah? Susahan urus anak sama dia, dua-duanya sama challenge-nya. Dua-duanya challenge-nya sama. Oke. What do you think kalau misalnya kita mau belajar di sini? What do you think a man wants? Gitu, ajarin dong. Cewek-cewek muda kita nggak tahu kan. What do you think a man wants? Kalau menurut mama. Zaman sekarang mah anak-anak expectation laki-laki zaman sekarang beda kali dia sama dulu. Kalau zaman dulu apa? Aku penasaran sama generation gap-nya. Kalau zaman dulu barangkali gini, masih tabu waktu zaman dulu barangkali perempuan untuk bekerja full ya. Gitu loh. Nggak gampang gitu loh. Jadi zaman dulu men sebenarnya maunya housewife. Ya more to the devoted wife gitu loh. The traditional housewife. Oke. Ya devoted wife lah gitu loh. Bukan itu kan wife itu is part of the responsibility, bukannya artinya bukannya job gitu loh. Benar-benar, it's responsibility, it's not a job. Penting tuh guys, you know your calling and panggilan. It's not a job or an extra thing, but it's part of you, it's your responsibility. Benar. Iya. Kalau sekarang kan udah biasa, udah bebas. Ada yang bilang, sorry, netizen ada yang bilang urus suami lebih ribet. Kan ditanya, urus suami sama anak lebih ribet. Netizen bilang urus suami lebih ribet. Sama lah, urus anak juga ribet. Because apa? Mereka tuh all human beings gitu loh. Unpredictable. Iya, mereka unpredictable, mereka punya different characters, ngerti nggak? Emang gampang-gampang amat. Anak 1, kedua, ketiga juga beda-beda karakternya. Iya tuh, benar guys. Makanya kita nggak bisa taruh di formula ya. Jadi kita nggak boleh. Nggak bisa. Nggak ada formulanya deh. Tapi yang penting seperti yang kemarin dibilang itu sama sekarang sama dulu. Yaitu kamu jangan menyinggung ego man gitu loh. Oke, jangan menyinggung ego man tuh. Makasih ya Samuel Rizal, dia nggak ada di konvo ini. Tapi thank you Sammy for the advice bahwa nggak boleh touch a man punya ring one. Ring one itu keluarga. Ya dia, oke, egonya dia. Maksudnya egonya, harga dirinya dia gitu. Harga dirinya dia. Oke. Ini gimana? Apa sih cewek kalau kita nggak mau touch harga diri a man tuh apa yang kita nggak boleh bilang? What's the 5 no's supaya belajar? Kadang-kadang cewek nggak tahu loh. Kita harus spesifik. Makanya live IG tuh buat wawancara spesifik. Apa yang 5 hal tuh nggak bisa touch man's ego? Can I tell him that he needs to have a 6-pack? Itu touch his ego nggak? Kalau kok perut lu gendut, kenapa lu nggak 6-pack? Ada sih orang itu mungkin juga itu, tetapi more to itulah more to our penerimaan kita secara full terhadap dia gitu loh. Gitu ya. Bukannya kita dikit-dikit ngungkit ini gitu loh. Bahwa dengan sekarang kemarin juga kamu dibilang ada prenup gitu kan? Ada yang prenup. Nah, dengan adanya prenup juga kita harus hati-hati, jangan minta semua kalau di bisnis gitu ya, kalau kita sama-sama bisnis misalnya gitu, itu udah nyinggung tuh kadang, itu itu investment atas nama siapa gitu, gua dong gitu loh, kayak seolah-olah ngerti nggak, kamu mempertanyakan question dia, itu nggak boleh, ngerti nggak? Itu nggak boleh gitu loh, soalnya itu egonya seorang laki-laki, bukannya ego di 6-pack kali ya, nggak tahu, bukannya di fisik kalau gitu 6-pack dia nggak tersinggung, kalau itu kan kamu fisik, kok nggak kan? ada 6-pack gitu, nggak tersinggung gitu. Nggak, itu kan fisik ya, mau bilang itu relatif orangnya ya, ngerti nggak? Tetapi yang doain dong suami aku di masa depan ada 6-pack. Kamu ngapain mikirin 6-pack sih, Dit? Mikirin itu aja. Iya dong, harus yang hot dong kan seumur hidup, Mang. Aduh, stres deh kalau gendut perutnya. Yang penting hatinya kali. Iya. tapi aku sukanya yang hot gimana ya? Itu another conversation. Oke. So we cannot touch a man's ego. Oke, capacity establishment always need her. Oke, ada pertanyaan lain nggak? Kita jangan ribut soal men. Iya. Oke, ada pertanyaan. Iya, ada pertanyaan lain nggak? Ada pertanyaan lain?
Harus hot dong. Iyalah, kan seumur hidup kalau nggak hot, aduh, gimana? Tapi Mama, ini kalau nggak hot gawat. Oke. Terus ada pertanyaan lain nggak? Ada pertanyaan lain nggak? Harus six pack. Pokoknya gue kalau ngelihat harus gemeteran dong. Kalau nggak bosan, saya mending sendiri saja kalau dia nggak hot. Oke. Ya. Pengalaman bisnis paling jengkelin Mama, Mama pengalaman bisnis paling jengkelin apa? The worst and how you overcome it. Kalau itu ya, kalau punya partners nggak committed ya, kadang-kadang kita kan apa namanya yang betray kita ya, partner kan bisa betray kita, itu apalagi kita partner itu kan udah seperti married juga. Oh iya, ya tuh inget guys, bisnis partner tuh seperti marriage, ya nggak boleh underestimate, nggak boleh cuman oh lu lagi bosen, dia bosen, terus lu punya teman lama atau dia baik sama lu tiba-tiba jadi partner, harus lebih hati-hati ya, jadi milih banget banyak doa. Iya karena partner itu juga kayak perkawinan ya, ngerti nggak? Iya, oke, bisnis partner tuh kayak perkawinan, benar-benar. Nggak gampang gitu loh. Iya, kan? Terus Mama, apalagi everyone partner yang betray kita. Dia partner itu jangan anggap sepele, cuman karena gue bosen, gue akhirnya partner sama dia iseng-isengan. Oke. Cara agar tidak dapat cemburu terhadap pasangan. Oke. Ntar lah, itu ntar aja. Itu yang sering cemburu. Mama gue orangnya jarang cemburu. Soalnya kita, mama gue jarang cemburu ya itu. Dian, how do you manage networking? Mama udah kebal soalnya bilangnya. Oh, udah kebal. Oke. How do you manage networking? Ini soal networking nih, Mama is a good one. Gitu, Mama is a good one. How do you manage networking? Padahal kan kita capek kadang-kadang, kita pengen ke rumah aja pulang abis kerja. Tapi Mama kan kalau di acara kan rajin networking. Itu gimana? Enggak juga sih, slowly when kita udah apa namanya kita udah berumur ya, kita membatasi yang prioritas aja ya, maksud aku gitu. Tetapi kalau waktu dulu sih ya semuanya waktu dulu sih Mama benar-benar nggak tahu. Sekarang sih kalau udah punya keluarga beda ya. Waktu kalau belum punya keluarga, you can do the most kok. Kapan aja, maksudnya the maksimal gitu loh. Maksud Mama gitu. So, how? Kalau ada orang kan nggak seberani kita. Ada yang introvert banget. Itu gimana mulanya? Supaya mereka bisa gain confidence. Tadi juga ada pertanyaan dari netizen, gimana nggak insecure? Menurut Mama apa? Gimana nggak insecure? Oh, insecure. Supaya nggak insecure gitu. Semua orang juga ada semuanya insecurity di hatinya, di hatinya kita ya. Dalam diri kita, tetapi kita tuh jangan belajar kalau kita mau maju, kita harus bilang kita nggak boleh insecure, jangan insecure gitu loh, bahwa itu gue harus maju, gue harus punya bahwa kerja sekarang kamu punya networking tuh penting gitu, ngerti nggak? Dan kamu harus understand juga keadaan teman-teman kamu. Jangan kamu mau networking kamu terus yang dia itu, ngerti nggak? Jadi center of attraction, ngerti nggak? Mesti diperhatiin, jangan, ngerti nggak? Itu mesti two ways gitu loh, ngerti nggak? Dan itu not easy. Sometimes kita kan di brought up di different lingkungan gitu. Kadang-kadang wah gue siapa nih, kadang-kadang gitu, ngerti nggak? Iya, tapi kalau ada orang yang malah opposite, malah shy, mereka nggak mau orang kenal mereka, gimana tuh Ma? Supaya lebih terima diri sendiri, supaya mereka nggak malu orang kenal mereka, nggak minderan. Karena Jakarta Circle kan suka buat orang minder. Kalau gitu kamu harus gini, supaya kamu sendiri nggak minder, you have to equip yourself gitu loh, ngerti nggak? Maksudnya dengan apa, dengan baca, dengan banyak training gitu loh, banyak kan, maksudnya dengan tukar pikiran sama temen yang baik gitu, benar-benar yang bisa kasih kamu nasihat, ngerti nggak? Supaya kamu nggak gimana sih supaya gue nggak insecure, gue tuh malas ke lingkungan ini, lu harus gini-gini, dia orangnya kayak begini-gini gitu loh, ngerti nggak? Kamu harus juga ngerti bahwa kamu siapa, diri mereka siapa gitu loh, jangan mau di ini, ngerti nggak? Jangan mau di ngertiin terus gitu, jangan ngerti nggak, mesti two ways gitu loh. So guys, ingat guys, networking itu two ways. Jadi kita nggak boleh overly confident, tapi kita juga nggak boleh overly minder and insecure ya. Jadi yang penting tuh kita juga cari pengetahuan baru ya. Jadi kita nggak boleh cuma taunya gosip. Banyak knowledge di otak kamu, harus banyak knowledge gitu loh. Ngerti nggak? Jadi kamu ngomong sama siapa aja bisa gitu loh. Iya. Jangan cuma taunya drakor doang, makanan doang. Iya, taunya cuma drakor misalnya, itu jangan. Kamu balance your life gitu loh. Dengan other news, dengan baca news, ya kan? Baca koran tiap hari itu penting ya, tahu berita, current event. Ya masa koran, nggak ada koran kayak sekarang deh. Ya online newspaper lah, Ya gitulah. Tuh Mama, gimana caranya set up awal bisnis? It's a good question.
set up our business, karena kan anak muda pasti kepake banget. Gimana caranya set up bisnis di awal? What do you think they need gitu in general untuk set up bisnis sendiri? Bisnis pertama kalau bisnis tuh kita nggak bisa sembarangan ya bisnis. Ya dia diajak sama temen, yuk bisnis ini, ya gue mau gitu loh. Sedangkan kamu nggak banyak knowledge-nya di bisnis itu, di bidang itu gitu loh. Kalau mama bilang mesti bidang yang kamu benar-benar sukai gitu loh. Kamu mesti start dengan itu dulu. Terus find the right partners gitu, ya kan? Terus udah gitu kamu mesti bikin feasibility study dulu gitu loh. So research itu penting ya, tadi yang mama bilang harus bagaimana marketnya gitu loh. Market study and everything gitu. Jangan maunya bisa lah gue nih cuman influencer, gue bakal bisa bisnis gitu loh. Nggak guarantee juga gitu loh. Ya more research the better ya. Jadi research itu penting sekali. Setuju. Aku setuju. Terus tadi ada pertanyaan soal divorce, mana tuh tadi? Mendingan hold on divorce gak? Mending hold on. Ya jangan cepet-cepet. Tadi ada yang nanya kayaknya. Ini lagi baca pertanyaan. Itu kan perbuatan yang gak disukai Tuhan sebetulnya. Tapi at that time kan still nggak ngerti lah, maksudnya nggak terlalu emosional juga, emosional. Mungkin juga dengerin orang yang salah, kan kita bisa ke bawah suasana. Makanya penting guys, lingkungannya jangan kompor-kompor. Ya. Penting, karena kadang-kadang they will make you regret. You do something you regret, ntar you yang tanggung. Ya kan bukan mereka yang mikirin kan? Iya, kan bukan mereka yang jalanin, mereka bukan yang sengsara, mereka cuma kompor doang, terus mereka kabur ntar ya. Makanya hati-hati ya, jangan ke bawah suasana. Terus ini yang penting juga from your story, mama, we never make decision when we're emotional ya, atau when our ego is still up. Jadi jangan cepet-cepet ya, walaupun kamu di pressure atau ditekan suami kamu sendiri, jangan make decision pas kepalanya lagi nggak cool. Oke. Kalau nggak ntar kamu nyesal kemudian nanti. Bener, walaupun kamu ditekan jangan, ntar kamu nyesel. Karena nyesel itu lebih pahit dan lebih susah, lebih berat untuk jalanin daripada nekan ego. Kalau nekan ego kan kayaknya mungkin cuma hari itu kita merasa kayak, kok kita kayak begini sih, I could done better. Tapi sebenarnya lebih sakit, lebih mending kita nekan ego and rada geli sama diri sendiri, ya kan, daripada kita harus regret gara-gara kita driven by ego. Dan itu kan kayaknya bisa diketawain orang juga gitu loh, ngerti nggak? Jangan itu. Mereka kan laugh at our ini, ngerti ya, kita bersedih, mereka seneng gitu loh. Kita kan never know. Bener. Oke. Terus dibilang tadi supaya didik anak gitu. Mama apa didik anak? Mama suruh mereka belajar. Mama doain mereka pasti dan suruh mereka belajar. Iya, bahwa sekarang di dunia yang sekarang udah makin susah, ya kan? Kalau mereka nggak benar-benar serius di ini, di akademik juga agak susah. Walaupun sekarang kita percaya bahwa dengan talenta apapun kita bisa earn money, bisa become success gitu loh, ngerti nggak? Tapi still the basic itu mesti ada gitu loh. Iya, jadinya penting ya guys untuk milenial atau yang adik-adik milenial yang nggak mau sekolah, mama nggak percaya ya, kita masih harus sekolah ya, gimana pun. Iya dong, yang basic lah, yang education basic, walaupun kamu punya talenta lain ya, Dit, kamu kan juga nggak hanya kamu pintar nulis, kamu nggak suka sekolah. Iya, I didn't like math, I didn't like school, but then ya, tapi suka nulis, belajar history, suka aja. Orang emang beda-beda ya. Terus mamaku juga nggak pernah make us do things that we don't like, so I think that's penting ya. Kalau anak kamu memang nggak suka math, ya udah gitu ya. She can do something with history or English or writing, or social studies gitu. Jadinya do marketing. Pokoknya kita harus spot ya talenta anak kita apa, then you have to support all the way gitu loh. Iya, karena kita mesti spot our ini gitu loh. Ngerti, our kids punya ini talenta gitu loh. Ngerti ya? Jangan kita cuma mikir, lu mesti ambil accounting, lu mesti bisa math. Enggak juga, not everybody gitu loh. Iya kan? Oke. Terus pertanyaan apa lagi tuh? Oke. Thank you so much Mama, you are the best. Banyak yang mau Mama live lagi, Mama harus lebih sering ya. Enggak bisa. Tuh, gimana tuh Mama? Satu lagi tuh, one last one. Gimana maafin pengkhianatan pasangan? How do you forgive tuh di netizen? Not easy ya. Not easy. Tetapi karena memang itu ada di itu, bahwa forgiven itu ya, ngerti ya? Iya kan. Di mana ada forgive, di situ ada blessing.
God will not bless us kalau nggak kita forgive orang yang pernah jahat ke kita gitu. Oke. Mengecewakan kita lah. Iya, oke. Oke, Mama, gimana Mama mengatasi orang yang sirik sama kita? Tuh netizen nanya, gimana Mama mengatasi orang yang sirik sama Mama? Diamin aja ya, jangan didengerin ya, Mama. Iya. Jangan kita give up gara-gara dia lah. Yang penting kamu maju, buktikan ke dia, you can make it gitu loh. Oke. Waduh, kalau orang sirik mah banyak banget. Iya, bener-bener. Orang sirik, orang iri, atau orang kurang kerjaan, julid itu banyak banget. Itu udah nature-nya human being ya, aku bilang gitu loh. Kita Itu juga kadang-kadang nggak terlepas daripada itu kita sendiri gitu loh. So how we overcome, how we overcome, kita juga lakukan ke orang lain gitu aja. Karena semua orang pasti punya rasa itu. Ya kan, orang mau lebih cantik, mau lebih kurus, mau lebih apa, semuanya juga kita mau kurus banyak banget, lebih kurus banyak banget, benar-benar. Enggak, maksudnya semua orang juga pasti mau lebih kurus. Enggak, semua orang juga pasti punya perasaan itu deh, karena semua orang pasti mau lebih daripada diri kita sendiri, udah pastilah kita sendiri. Kadang-kadang kita maunya human nature, jadi enggak itu udah alam. Ya kan, itu situasi alam, kita harus ituin, hadapi lah. Ya. Benar-benar. So Mama, from having almost everything ya, Mama, nothing beats God, right? Nothing beats how amazing Jesus is ya, God is. Ya, from everything, semua itu nothing kalau nggak ada God ya. Iya, asal enggak juga, Mama juga nggak punya jiwa dan roh yang sehat ya, kalau nggak ada God gitu loh. So God udah bisa lari, udah bisa bunuh diri, udah bisa malu, nggak bisa ngerti nggak bisa gaul kali, udah benar-benar ketekan kali, secara psychologically udah tertekan gitu kan. Oke. So God keeps you sane and God is the best and the truest of all friends ya. Yes, amen. His love is more than enough. Amin. Thank you so much Mama for sharing. Love you. Iya, buat yang merayakan Lebaran, selamat Hari Raya Idul Fitri ya. Maaf lahir batin kalau ada salah-salah kata tadi ya. Iya. Thank you Mama. See you tomorrow. See you tomorrow with the my keponakan lucu-lucu. Thank you. Good night. Bye. Love you. Thank you for sharing. Very wise. Good reminder. Bye. Bagus banget.